Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hal-hal tertentu terjadi? Orang-orang datang ke dalam hidup Anda. Apakah Anda percaya itu kebetulan atau takdir hari ini? Mari kita renungkan bagaimana tidak ada yang datang ke jalan Anda secara kebetulan. Mari kita jelajahi pertanyaan ini melalui ajaran Stoa untuk membantu Anda memahami arah hidup Anda. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap pertemuan bisa jadi bagian dari rencana yang lebih besar dari pemahaman kita. Selanjutnya, kita akan membahas 10 pelajaran praktis yang akan membantu Anda mengembangkan keadaan pikiran yang tidak terganggu, sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kedamaian batin Anda. Setelah menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan, Anda menjadi lebih kuat dan disiplin. Memahami bahwa setiap pengalaman dan setiap orang memiliki tujuan dapat menjadi motivator yang ampuh untuk mempertahankan fokus dan tekad Anda. Jejak sejarah yang ditunjukkan oleh pelajaran-pelajaran ini mengajarkan kita bahwa setiap pertemuan memiliki tujuan dan bahwa kekuatan untuk mengendalikan takdir Anda ada di dalam diri Anda, menunggu untuk dibangkitkan. Mari kita mulai. Pernahkah pada suatu hari di antara jutaan orang, Anda bertemu dengan seseorang yang mengubah arah hidup Anda? Apakah ini kebetulan atau apakah semuanya sudah ditakdirkan sejak awal? Setiap langkah, setiap pilihan, setiap pertemuan, seolah diatur dengan cermat oleh kekuatan yang berada di luar pemahaman kita. Dalam perjalanan eksistensi kita, banyak peristiwa tampak tidak dapat dijelaskan. Namun, saya dapat meyakinkan Anda, teman saya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Dalam video ini, kami bertujuan menyusun serangkaian pelajaran yang dipilih dengan cermat untuk menemani Anda dalam perjalanan emosional Anda. Mereka akan memungkinkan Anda memahami takdir dan perjalanan hidup berkat prinsip-prinsip Stoa yang akan saya tunjukkan. Ikuti saya. Jika ini kunjungan pertama Anda ke halaman saya mohon dukungan Anda dengan berlangganan saluran dan menyukai video ini agar saya dapat terus menciptakan konten seperti ini di masa depan. Kata-kata ini dimaksudkan untuk menjadi penenang jiwa, sebuah pengingat bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup dan bahwa kekuatan terletak di dalam diri, menunggu untuk dibangkitkan. Baik Anda sedang mengalami krisis pribadi, menghadapi kerugian, atau hanya membutuhkan dorongan keberanian dalam hidup, pelajaran-pelajaran ini hadir untuk menawarkan dukungan, motivasi, dan harapan. Pertama, keniscayaan takdir. Dalam perjalanan yang disebut kehidupan ini, kebenaran terungkap dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap koneksi memiliki tujuan. Ini adalah gema takdir yang mengingatkan kita bahwa kita terjalin dalam permadani kosmik pengalaman dan pelajaran. Saya ingat suatu waktu, dalam sebuah momen keputusasaan, ketika saya diselimuti badai ketidakpastian. Ilusi mengendalikan setiap aspek hidup mencengkeram saya, tetapi saya segera menyadari bahwa menerima ketidakterhindaran adalah penyelamat saya. Saya mengerti bahwa beberapa orang datang ke dalam hidup saya untuk mempersenjatai saya, mendorong saya keluar dari zona nyaman, dan memaksa saya untuk tumbuh. Selalu ada pelajaran yang harus dipetik. Sepanjang perjalanan, saya belajar untuk mengenali tujuan di balik setiap pertemuan. Dari teman yang menawarkan dukungan tanpa syarat di masa sulit, hingga orang asing yang menawarkan perspektif baru tentang kehidupan, setiap orang memiliki sesuatu untuk diajarkan. Bahkan mereka yang pergi dan meninggalkan bekas luka di hati mengingatkan saya akan kekuatan dan ketahanan saya sendiri. Hidup adalah tarian kacau dari peristiwa tak terduga dan liku-liku takdir. Kita tidak dapat mengendalikan peristiwa tak terduga, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita. Melatih ketenangan dalam menghadapi apa yang tidak dapat kita ubah adalah sebuah seni yang telah saya sempurnakan seiring waktu. Belajar mengikuti arus, alih-alih menolaknya, membebaskan kita dari beban, meredakan kecemasan, dan memungkinkan kita menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Setiap hubungan, baik sementara maupun abadi, menawarkan pelajaran berharga. Bahkan dalam rasa sakit dan kekecewaan, kita dapat menemukan harta karun kebijaksanaan jika kita bersedia melihat melampaui penderitaan untuk menghargai pelajaran yang dibawa hubungan itu.
Ini adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi dan evolusi jiwa. Fokus pada masa kini adalah mantra yang membimbing hidup saya. Masa lalu sudah berlalu, dan masa depan adalah kanvas kosong yang menunggu untuk dicat. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah saat ini. Setiap pengalaman, setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi manusia seutuhnya. Seperti kata filsuf Stoik Epictetus, jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi berharaplah agar mereka terjadi sebagaimana adanya. Maka hidup Anda akan berjalan lancar. Dalam perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan ini, selalu ingat, tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap pertemuan memiliki tujuan ilahi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka hati dan membiarkan alam semesta membimbing Anda. 2. Kebajikan yang menarik hubungan otentik dalam permadani kehidupan yang luas dan penuh teka-teki ini. Setiap pertemuan, setiap interaksi diresapi dengan tujuan dan makna yang melampaui pemahaman dangkal. Menyelami seluk-beluk keberadaan, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup saya hanya karena kebetulan. Orang yang berpapasan dengan saya melakukannya dengan tujuan yang jelas, sebuah pesan yang mengajak saya untuk merenung, berkembang, dan menumbuhkan kebajikan dalam diri. Kebajikan menjadi mercusuar yang membimbing dan jangkar yang mengamankan keaslian hubungan. Bagaimana saya bisa mengharapkan hubungan yang tulus jika saya tidak memupuk kebajikan dalam diri sendiri? Kebajikan bertindak sebagai penarik, menarik mereka yang juga menghargai integritas dan belas kasih. Saya ingat sebuah momen pencerahan ketika saya menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas, tetapi integritas saya tetap teguh seperti dinding yang tak tertembus. Itu mengingatkan saya bahwa nilai sejati terletak pada konsistensi antara apa yang saya pikirkan, katakan, dan lakukan. Berkomitmen pada kejujuran dan integritas dalam interaksi menjadikannya komitmen yang tak tergoyahkan. Dalam dunia di mana kesuperfisialan dan kebohongan sering menang, saya memutuskan untuk menjadi mercusuar keaslian. Saya ingat sebuah percakapan di mana godaan untuk menyembunyikan kebenaran hadir, tetapi saya memilih untuk transparan, mengetahui bahwa hanya melalui kejujuran kita membangun jembatan dan hubungan yang kokoh. Nilai-nilai abadi yang didasarkan pada persahabatan, kepercayaan, dan saling menghormati mengangkat hubungan di atas hubungan hampa yang kurang tulus. Kasih sayang kehilangan kilaunya di hadapan cahaya persahabatan sejati. Saya ingat dukungan tanpa syarat dari seorang teman di saat kesengsaraan. Kehadiran dan tatapan pengertiannya mengingatkan saya bahwa harta karun sesungguhnya terletak pada ikatan yang menyatukan kita dalam kepercayaan, yang menopang kita di saat penderitaan. Bersikap welas asih dan berempati terhadap orang di sekitar kita adalah pesan yang sangat penting di dunia yang kacau dan tidak manusiawi. Rasa welas asih muncul bagaikan obat penenang, jembatan yang menyatukan hati dan jiwa. Saya teringat tindakan tanpa pamrih dari seseorang yang tidak dikenal pada saat yang tepat. Tatapan empatinya melampaui batasan anonimitas, mengingatkan saya bahwa nilai sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tanda cinta dan kasih sayang yang kita tinggalkan di setiap langkah perjalanan kita. Pada akhirnya, dengan menyelami lautan hidup, saya mendapati diri saya dikelilingi oleh berbagai hubungan yang melampaui gaya kasual, terjalin dengan benang-benang kebajikan, kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang. Seperti kata filsuf dan kaisar Marcus Aurelius, kehebatan seseorang diukur dari keluhuran hati dan ketulusan tindakannya. Dalam setiap hubungan, saya menemukan bahwa saya memilih untuk merespons dengan kebajikan melalui cinta. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup saya secara kebetulan, tetapi seperti seorang ahli, sebuah cermin yang mencerminkan ajaran yang saya butuhkan untuk terus tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi maksimal saya. 3. Pentingnya sikap tidak terikat. Di masa yang penuh gejolak dalam jalan yang disebut kehidupan ini, sebuah kebenaran menjadi jelas. Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap pertemuan, setiap koneksi memiliki tujuan dan makna yang melampaui sekadar kebetulan. Sepanjang perjalanan hidup, saya belajar pentingnya pelepasan emosi,
sebuah pelajaran yang terwujud dalam berbagai aspek. Praktik pelepasan emosi seperti belajar melepaskan balon helium dan menyaksikannya menjulang ke langit tak terbatas. Terkadang kita menjadi terikat pada orang dan situasi dengan kekuatan yang putus asa, takut kehilangan apa yang kita yakini mendefinisikan kita. Namun, apa yang terjadi ketika kita melepaskan rasa takut itu dan membiarkan aliran kehidupan mewujudkan dirinya? Saya ingat momen penting ketika sebuah hubungan berakhir secara tak terduga. Alih-alih berpegang pada sisa-sisa masa lalu, saya menerima praktik pelepasan emosi, memahami bahwa orang datang dan pergi dari hidup kita karena berbagai alasan, dan orang itu telah memenuhi tujuannya dalam jalan yang saya pilih. Alih-alih menderita, saya fokus pada masa kini. Hubungan itu telah mengajari saya tentang cinta, pemahaman, pertumbuhan, dan penemuan diri. Orang datang dan pergi dari hidup kita seperti membuka jendela menuju pemahaman. Di alam semesta ini, beberapa orang datang untuk mengajarkan pelajaran penting, yang lain untuk menantang dan membantu kita tumbuh, dan beberapa hanya untuk berbagi momen singkat untuk terhubung dan belajar. Melepaskan apa yang sudah tidak penting membebaskan ruang bagi pengalaman dan orang baru yang selaras dengan pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Menghargai hubungan tanpa ketergantungan emosional, seperti menghargai keindahan bunga tanpa membutuhkannya untuk merasa utuh. Hubungan adalah anugerah, tetapi ketika kita berpegang padanya seolah-olah itu satu-satunya sumber kebahagiaan, kita kehilangan fokus pada kepuasan diri. Saya belajar tentang kekuatan batin, menanam kebun kebahagiaan dan kepuasan dari dalam, bukan mencarinya di luar. Fokus pada pertumbuhan pribadi lebih dari sekadar koneksi sementara adalah cara menanam benih kebijaksanaan di taman jiwa kita. Setiap pengalaman, setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Bukan dengan bergantung pada hubungan sementara, tetapi dengan memelihara pertumbuhan diri sendiri dan membina hubungan yang mendalam dan bertahan lama. Seperti kata filsuf Epictetus, nilai sejati sebuah hubungan terletak pada pelajaran yang dapat dipetik, bahkan selama masa berlakunya. Sikap tidak terikat secara emosional berarti menerima ketidakpastian, menghadapi hidup dengan keberanian dan keyakinan, mengetahui bahwa setiap pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang melampaui pemahaman kita. Tidak ada seorang pun yang datang ke hidup Anda karena kebetulan. Setiap pengalaman adalah sehelai benang dalam permadani kehidupan Anda, terjalin dengan cinta dan tujuan. Belajar menerima pelepasan emosional membuka pintu menuju dunia, kemungkinan tak terbatas di mana cinta, kebijaksanaan, dan kepenuhan terpancar. 4. Kekuatan tekad. Mereka mengatakan bahwa setiap pertemuan dan pengalaman dimaksudkan untuk mengajarkan kita sesuatu, meninggalkan jejak tak terhapuskan pada jiwa. Saya belajar bahwa tidak ada seorang pun yang mencapai hidup Anda hanya karena kebetulan. Orang yang berpapasan dengan Anda memiliki tujuan, sebuah pelajaran untuk diajarkan atau dipelajari. Dalam perjalanan penemuan ini, kekuatan kemauan muncul seperti cahaya penuntun yang menerangi jalan hubungan. Mengembangkan kemauan untuk mengatasi tantangan dalam hubungan adalah cara memperkuat otot hati. Saya ingat momen ketika saya bertemu Maria. Tawanya bagaikan matahari di hari hujan, menerangi dunia saya. Namun, dia juga membawa badai tantangan yang menguji tekad saya. Ketika jarak mengancam memisahkan kami, saya tidak menyerah. Setiap rintangan memperkuat tekad saya untuk menjaga hubungan, tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang mendasar dalam membangun hubungan autentik. Saya ingat sebuah kesempatan ketika saya menghadapi persimpangan antara apa yang diinginkan dan apa yang saya yakini benar. Prinsip-prinsip saya bertindak sebagai jangkar, tetap teguh di tengah badai emosional. Meskipun jalannya sulit, saya tidak menyerah. Saya tahu bahwa mengkompromikan nilai-nilai saya berarti mengkompromikan esensi diri. Tidak menyerah pada tekanan eksternal adalah tantangan konstan di dunia yang penuh opini dan ekspektasi. Saya ingat suara gaduh ketika Juan, seorang teman, mencoba mempengaruhi saya dalam hal percintaan. Nasihatnya seperti angin kencang yang mencoba menjauhkan saya, namun saya tetap teguh, mendengarkan suara batin di atas hiruk-pikuk dunia luar.
Hubungan saya adalah milik saya untuk dibentuk, dan saya tidak akan mengizinkan orang lain mendefinisikannya. Menghadapi konflik dengan keteguhan hati adalah sebuah seni. Saya ingat sebuah diskusi sengit dengan pasangan, penuh kata-kata emosional yang tajam. Di tengah kekacauan, saya menarik napas dalam-dalam dan mengingat pentingnya ketenangan. Saya mengumpulkan tekad, mengubah konflik menjadi kesempatan untuk tumbuh bersama. Pada akhirnya, kita muncul lebih kuat, disatukan oleh ikatan tekad bersama untuk mencari solusi konstruktif. Ketekunan adalah landasan segalanya. Saya ingat ketika saya menghadapi rintangan yang tampaknya tak teratasi dalam persahabatan dengan Pablo. Alih-alih menyerah, kami mencari solusi kreatif, mengeksplorasi cara baru untuk menghadapi tantangan. Dalam proses ini, kami menemukan kekuatan yang bahkan tidak kami ketahui kami miliki. Dengan bergabung bersama, hati kami terikat lebih dalam. Kekuatan kemauan membimbing kita dalam perjalanan hubungan, mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk berkembang, belajar, dan mencintai lebih sepenuh hati. Seperti kata filsuf Stoik, kehendak menentukan takdir. Dengan tekad seperti kompas, saya menavigasi lautan sifat tak terbatas dari hubungan manusia, karena saya tahu tanpa ragu, tidak ada seorang pun yang sampai ke hidup saya secara kebetulan. 5. Praktik cinta tanpa syarat. Praktik cinta tanpa syarat seperti sebuah melodi yang bergema di bagian terdalam jiwa, terus-menerus mengingatkan saya bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup saya secara kebetulan. Menumbuhkan cinta tanpa syarat untuk diri sendiri merupakan perjalanan penemuan yang panjang. Menerima kebajikan dan kekurangan, merangkul sisi terang dan gelap, telah menjadi langkah pertama. Saya ingat saat saya menyadari bahwa setiap pengalaman, kesalahan, dan pencapaian adalah bagian dari jalan menuju penemuan diri. Dalam momen introspeksi ini, saya mengerti bahwa mencintai diri sendiri tanpa syarat bukan berarti mengabaikan kekurangan, tetapi menerima kemanusiaan dengan belas kasih. Mengenali kemanusiaan dalam setiap orang merupakan latihan yang mengungkap cerita di balik setiap wajah, alam semesta emosi dan pengalaman. Melalui interaksi sehari-hari, saya belajar melihat di balik topeng yang dikenakan semua orang, mencari percikan ilahi di setiap makhluk. Dari orang tua yang kesepian di taman hingga anak yang berjualan bunga di pojok jalan, setiap orang memiliki pengalaman yang pantas diakui dan dihargai. Memberikan dukungan dan pengertian tanpa mengharapkan imbalan selalu menjadi moto saya. Saya ingat ketika teman saya mengalami masa sulit. Tanpa ragu, saya menawarkan bahu untuk menangis dan telinga untuk mendengar. Saya tidak mengharapkan apapun selain bisa berada di sisinya seperti mercusuar di tengah badai. Saya kemudian menemukan bahwa cinta sejati itu tanpa pamrih. Intinya terletak pada memberi tanpa mengharapkan imbalan. Memaafkan ketidaksempurnaan dan kesalahan orang di sekitar kita merupakan tindakan pembebasan. Kita semua melakukan kesalahan, tetapi pengampunan membantu melepaskan beban masa lalu dan membuka hati pada masa kini. Terkadang memaafkan sulit, membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Namun, setiap kali saya memilih memaafkan, beban kemarahan dan dendam mereda, memberi ruang bagi perdamaian dan rekonsiliasi. Tetap membuka diri terhadap cinta dalam segala bentuknya tanpa syarat telah menjadi tantangan terbesar. Cinta tidak mengenal batasan ras, jenis kelamin, atau kepercayaan. Ia dapat terwujud dalam pelukan hangat, senyuman ramah, atau kebaikan sederhana. Saya ingat ketika seorang asing mengulurkan tangan, mengingatkan bahwa bahkan di tengah kegelapan, cinta selalu hadir, menunggu untuk ditemukan. Seperti kata Marcus Aurelius, cinta tanpa syarat tidak menunggu penghargaan, tetapi menawarkan, bukan mencari, demi kebaikan yang dicintai. Dalam setiap pengalaman cinta tanpa syarat, setiap pertemuan yang mengubah arah hidup, saya menemukan konfirmasi bahwa tidak ada seorang pun yang menghubungi hidup saya karena kebetulan. Setiap koneksi dimaksudkan untuk mengajarkan sesuatu, membimbing sedikit lebih dekat kepada kebenaran yang sangat penting. Dalam struktur alam semesta, kita semua terhubung oleh momen-momen tak terlihat dari cinta tanpa syarat. 6. Kebijaksanaan untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah.
Dalam perjalanan hidup, sebuah kebenaran semakin jelas. Tidak ada yang namanya kebetulan semata. Pelajaran terselubung dalam peristiwa kebetulan, seolah-olah alam semesta sedang menenun dengan cermat setiap pertemuan, setiap perpisahan, untuk membentuk dan membimbing kita menuju tujuan akhir. Dalam perjalanan penemuan diri, kebijaksanaan menerima apa yang tidak dapat kita ubah menjadi mercusuar yang menerangi jalan. Terkadang saya belajar dari malam-malam tergelap bahwa kebijaksanaan terletak pada kemampuan membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak. Ada kekuatan di luar kendali kita, seperti pasang surut laut atau keputusan orang lain. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah reaksi dan sikap kita dalam menghadapi kesulitan. Saya ingat suatu masa ketika saya dekat dengan orang-orang sekuat tenaga, seolah bisa mencegah mereka menjauh. Namun, waktunya tiba ketika beberapa orang menghilang dari hidup saya tanpa peringatan, meninggalkan kekosongan yang menyakitkan. Saat itulah saya mengerti, meskipun saya tak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka telah pergi, saya bisa mengubah cara saya mengingat mereka. Saya membiarkan pengalaman-pengalaman ini membuat saya tumbuh. Kontrol diri telah menjadi mantra saya. Saya memutuskan untuk mengarahkan energi pada tindakan dan sikap saya sendiri. Saya belajar mencintai tanpa keterikatan, memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan, mengetahui bahwa satu-satunya yang benar-benar saya kendalikan adalah diri saya sendiri. Bahkan ketika perubahan tak terhindarkan datang, alih-alih menolak, saya memutuskan untuk merangkulnya. Keterbukaan dan fleksibilitas telah menjadi sekutu terbaik, memungkinkan saya beradaptasi dengan situasi baru dengan anggun dan berani. Saya menemukan bahwa di saat gejolak terbesar tersembunyi pelajaran dan peluang untuk berkembang. Seperti kata Marcus Aurelius, hidup adalah perubahan. Terima apa yang tidak dapat Anda ubah dan temukan perdamaian dalam transformasi. Dalam kedamaian itu, saya menemukan kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, fokus pada apa yang bisa saya adaptasi, dan meningkatkan peluang pertumbuhan dari momen-momen sulit. Ingatlah teman, tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap pertemuan, perpisahan, dan pengalaman dirancang untuk membimbing Anda menuju yang terbaik. Terima apa yang tidak bisa Anda ubah, fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, dan rangkul perubahan dengan keberanian. Dalam perjalanan penemuan diri, Anda akan menemukan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. 7. Pentingnya rasa syukur. Dalam perjalanan yang disebut kehidupan, saya belajar pelajaran bermakna dari kearifan leluhur. Tidak ada pertemuan acak. Setiap pertemuan, singkat atau lama, ditenun dengan benang takdir yang terjalin dengan tujuan dan arti, seolah-olah alam semesta bersekongkol menghadirkan tepat apa yang Anda butuhkan pada waktu tepat, bahkan ketika tidak diharapkan. Menumbuhkan rasa syukur menjadi moto perjalanan ini, seperti pupuk yang memelihara hubungan dan membuatnya berkembang dengan kemegahan. Saya belajar bersyukur atas orang-orang yang hadir dalam hidup, meninggalkan jejak penting meski bersifat sementara. Dari orang asing di kereta yang berbagi cerita, hingga rekan kerja yang selalu memiliki kata penyemangat, hingga cinta sesaat yang menunjukkan bahwa hati mampu berdetak dengan intensitas tak terbayangkan. Menyadari nilai setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, menjadi latihan introspeksi. Bagaimana mungkin tidak bersyukur atas hubungan yang meninggalkan bekas luka di jiwa, tetapi mengajarkan pelajaran yang tak akan didapatkan. Mereka seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam, menerangi jalan meski hanya sesaat, mengingatkan bahwa kesulitan adalah batu asah untuk mengasah semangat. Pelajaran yang dipetik menjadi harta tak ternilai. Setiap kekecewaan dan tantangan berubah menjadi anak tangga menuju pertumbuhan pribadi. Terima kasih atas air mata yang ditumpahkan, pesta di tengah malam gelap jiwa. Karena di dalamnya saya menemukan kekuatan untuk membangun kembali dan menemukan jati diri baru, terlahir kembali seperti feniks dari abu. Menjaga sikap positif terhadap masa depan menjadi mantra, cahaya penuntun di tengah badai. Percaya bahwa yang terbaik akan datang lebih dari sekadar kepercayaan. Itu kepastian yang berakar dalam. Setiap fajar membawa janji peluang baru, pertemuan baru, kisah baru untuk diceritakan.
Di setiap halaman kosong, saya menemukan inspirasi untuk terus maju. Percaya pada kekuatan transformatif cinta dan rasa syukur. Mengekspresikan rasa terima kasih kepada orang terkasih menjadikan tindakan cinta itu sendiri. Bersyukur kepada mereka yang ada di sisi saya, baik di saat senang maupun susah, berbagi tawa dan air mata, mimpi dan frustrasi. Setiap kata penyemangat, setiap ungkapan kasih sayang adalah pengingat bahwa harta sejati dalam hidup terletak pada hubungan antar manusia, ikatan yang menyatukan kita. Seperti kata ajaran kuno, rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan. Dalam rasa syukur, saya menemukan kunci untuk mengubah persepsi hidup, melihat keindahan di tengah kesulitan, menemukan cahaya dalam kegelapan. Karena pada akhirnya, hidup adalah hadiah berharga yang pantas dirayakan dalam segala kemegahannya, dengan hati penuh syukur dan pikiran terbuka pada kemungkinan tak terbatas yang menanti di hari esok. 8. Kesabaran adalah kunci. Setiap orang yang melintasi jalan Anda, baik sementara maupun abadi, membawa serta tujuan, pelajaran, atau berkah yang memperkaya hidup Anda. Perjalanan menumbuhkan rasa syukur menjadi alat penting untuk sepenuhnya merangkul perkembangan kehidupan, mengenali keindahan dalam keberagaman koneksi yang kita tenun, dari mereka yang menemani sesaat hingga mereka yang berakar di jiwa. Saya ingat suatu hari cerah ketika saya mengenal seorang lelaki tua di taman. Raut wajahnya mencerminkan kebijaksanaan yang terukir bertahun-tahun. Kata-katanya bergema di hati, meski pertemuan kita hanya sekilas. Nasihatnya tetap dalam ingatan, bagaikan mercusuar di tengah kegelapan. Dia tidak hadir secara kebetulan. Kehadirannya adalah anugerah takdir untuk mengingatkan pentingnya menghargai setiap momen dan interaksi, betapapun singkat. Bahkan pengalaman menyakitkan memiliki tempat dalam permadani kehidupan. Meski saat ini tampak seperti ujian sulit, seiring waktu kita akan memahami nilai transformatifnya. Seperti badai yang menyapu bersih lanskap untuk memberi jalan bagi langit cerah. Masa-masa sulit memperkuat dan mengajarkan pelajaran yang tak akan dipelajari. Saya ingat sebuah hubungan yang berakhir, meninggalkan rasa sakit mendalam. Untuk waktu lama, saya berpegang pada penderitaan, tak mampu melihat melampaui kehilangan. Namun seiring waktu, pengalaman ini menjadi mercusuar kebijaksanaan yang menerangi jalan. Saya belajar menghargai kekuatan sendiri, mengenali batasan, dan membuka diri pada kemungkinan baru. Dalam setiap koneksi, singkat atau lama, ada pelajaran menunggu ditemukan. Rasa syukur mengajak kita merenungkan setiap pengalaman dengan kagum dan syukur, mengakui nilai melekat pada setiap momen. Seperti kata Marcus Aurelius, saat Anda bangun di pagi hari, pikirkan hak istimewa berharga untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Mempertahankan sikap positif terhadap masa depan menjadi kekuatan pendorong ampuh. Percaya bahwa yang terbaik akan datang memungkinkan Anda mengatasi tantangan dengan ketahanan dan harapan. Setiap koneksi baru, setiap bab baru dalam sejarah memberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mencintai lebih banyak lagi. Mengekspresikan rasa syukur kepada orang terkasih menjadi tindakan cinta dan apresiasi. Dalam setiap gerak tubuh dan kata, kita dapat menabur benih rasa syukur yang tumbuh subur di hati yang penuh syukur. Karena pada akhirnya, rasa syarat adalah ikatan yang mempererat, menyatukan hati dalam pelukan cinta dan ikatan abadi. Dalam perjalanan ini, setiap pertemuan, setiap hubungan adalah hadiah yang mengajak kita untuk tumbuh, belajar, dan mencintai lebih sepenuh hati. Tidak ada seorang pun yang mendekati kemampuan Anda secara kebetulan. Setiap orang yang berpapasan melakukannya dengan tujuan ilahi yang melampaui waktu dan ruang. Bukalah hati, pupuk rasa syukur, dan biarkan cinta membimbing setiap langkah di jalan Anda. 9. Kebijaksanaan belajar dari hubungan masa lalu. Bukan kebetulan, teman. Dalam permadani kehidupan yang luas, setiap helai benang terjalin dengan cermat. Pertemuan ini ditakdirkan untuk mengajarkan sesuatu yang berharga, seolah alam semesta bersekongkol mendukung pertemuan yang tampak acak.
tetapi sesungguhnya adalah untaian kebijaksanaan yang terjalin dalam alat tenun takdir. Izinkan saya membawa Anda dalam perjalanan menelusuri pelajaran yang saya peroleh dari hubungan masa lalu. Sebuah perjalanan yang mengarah pada pemahaman bahwa tidak ada seorang pun yang sampai ke hidup saya secara kebetulan. Dari bagian terdalam keberadaan saya, setiap interaksi dan koneksi yang melintas di jalan menggali butir-butir kebijaksanaan yang sekarang saya bawa sebagai harta. Hubungan masa lalu seperti buku teks kehidupan, penuh pelajaran menunggu diuraikan. Saya ingat sebuah hubungan di mana saya mengantarkan tanpa ragu, hanya untuk terluka parah. Namun pengalaman ini melahirkan kebijaksanaan. Saya belajar menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi hati tanpa sepenuhnya menutupnya. Saya mengalami momen ketika rasa tidak percaya diri membuat saya bertindak dengan cara tertentu, atau ketika saya mengizinkan rasa takut mendikte keputusan, bukan cinta diri. Menyadari pola-pola ini memberi saya kekuatan untuk mengubahnya, melepaskan rantai yang pernah mengikat saya dalam siklus merusak. Sekarang saya waspada pada peringatan halus yang sebelumnya tidak diperhatikan. Detail-detail kecil itu sekarang berbicara lantang dan jelas, membimbing menjauh dari situasi beracun dan menuju cahaya hubungan autentik dan penuh perhatian. Pengembangan diri adalah harta tersembunyi di jantung setiap pengalaman. Setiap kekecewaan, momen sukacita, dan air mata yang tertumpah berkontribusi pada perkembangan saya sebagai manusia. Masing-masing membentuk pribadi yang saya jadi hari ini. Seperti kata Seneca, tidak ada angin yang menguntungkan bagi perahu yang tidak tahu kemana akan pergi. Kini, dipersenjatai dengan kebijaksanaan dari hubungan tahun-tahun terakhir, saya menavigasi dengan tekad kuat menuju masa depan dengan hubungan yang lebih sehat dan penuh. Saya bukan lagi korban nasib buruk, tetapi arsitek takdir saya sendiri. Ingat teman, tidak ada seorang pun yang pernah datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap pertemuan adalah pelajaran, setiap hubungan adalah kesempatan untuk berkembang. Rangkul setiap pengalaman dengan rasa syukur dan kebijaksanaan. Dan Anda akan melihat bagaimana alam semesta bersekongkol untuk menguntungkan Anda, menenun permadani hidup Anda dengan benang-benang cinta dan pembelajaran. 10. Pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri muncul seperti mercusuar yang memandu interaksi kita, penyelamat di tengah lautan emosi bergejolak. Mengembangkan pengendalian diri emosional menjadi sebuah seni dalam menjaga ketenangan hubungan. Saya ingat suatu saat dalam keadaan tegang dengan teman dekat, ketika amarah mengancam mendominasi. Pada saat itu, saya ingat pentingnya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merenungkan kata-kata yang hendak diucapkan. Jeda ini mengubah dinamika konflik, memungkinkan dialog yang lebih konstruktif dan solusi lebih baik. Menghindari reaksi impulsif seperti menahan kekuatan sungai di luar kendali. Dalam konteks profesional, saya menghadapi situasi di mana seorang kolega mengkritik saya keras. Reaksi pertama saya adalah membela diri mati-matian, tetapi kemudian saya ingat bahwa pengendalian diri bukan kelemahan. Saya memilih mendengarkan pendapatnya dengan pikiran terbuka, yang tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan profesional kami. Mempraktikkan moderasi dalam emosi dan tindakan seperti menyeimbangkan diri di atas tali goyah. Dalam hubungan romantis, saya merasakan godaan untuk larut sepenuhnya dalam ekstasi cinta. Namun, saya memahami bahwa moderasi adalah kunci menjaga keseimbangan emosional. Saya belajar menikmati gairah tanpa kehilangan sudut pandang, kemerdekaan, dan harga diri, menciptakan koneksi yang lebih solid dan tahan lama. Belajar menghadapi stres dan kecemasan dengan cara sehat, seperti menanam kebun di tengah badai. Dalam krisis di tempat kerja ketika tuntutan tampak tak tertahankan, saya menggunakan praktik kesadaran penuh untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Dengan meluangkan beberapa menit untuk jurnal dan fokus pada masa kini, saya berhasil menghadapi tantangan dengan kejernihan mental dan tekad, mengubah stres menjadi kesempatan berkembang. Sadar akan reaksi kita dan mengambil keputusan sadar, bukan sekadar reaksi impulsif, seperti mengendalikan kuda liar. Dalam diskusi hangat dan akrab, saya merasa akan terbawa arus emosi. Namun, saya teringat ungkapan Stoik,
Jangan berduka atas apa yang hilang. Jangan khawatirkan apa yang akan datang. Hiduplah di masa sekarang. Kesadaran ini memungkinkan saya berhenti, mengevaluasi perasaan, dan memilih respons yang paling bijaksana dan penuh kasih. Dalam setiap momen, pengendalian diri muncul seperti kemudi yang mengarahkan perahu di tengah gejolak. Setiap pertemuan dan tantangan berubah menjadi kesempatan menumbuhkan kebajikan ini, mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke hidup saya secara kebetulan, tetapi seperti cermin yang mencerminkan pelajaran yang perlu dipelajari. Dalam tarian takdir yang saling terkait, pengendalian diri menjadi sahabat dan panduan setia menuju pelabuhan ketenangan dan kebijaksanaan. 11. Pentingnya menetapkan batasan. Dalam perjalanan yang penuh makna ini, saya telah menemukan dengan sangat mendalam betapa pentingnya untuk menetapkan batasan dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Menetapkan batasan ini ibarat seorang nahkoda yang bijak, yang memegang kemudi untuk membimbing kapal melewati perairan yang penuh gejolak dan tantangan takdir. Tanpa kemudi yang kuat, kapal bisa tersesat dan terombang-ambing oleh ombak yang tak terduga. Menyadari betapa pentingnya menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan, seperti menemukan sebuah mercusuar yang bersinar di tengah kegelapan malam. Dalam perjalanan pribadi saya mulai memahami hal ini ketika saya terjebak dalam hubungan masa lalu, di mana saya terus-menerus mengalah, membiarkan batasan-batasan yang seharusnya saya pertahankan hancur oleh gelombang kompromi yang tak berujung. Saya belajar dengan keras bahwa tanpa batasan yang jelas, hubungan dapat dengan mudah berubah menjadi lautan yang dipenuhi dengan rasa dendam dan kelelahan emosional yang mendalam. Menetapkan batasan pribadi bukan hanya sekadar tindakan, tetapi juga merupakan perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan. Saya mulai memutuskan bahwa waktu, ruang, dan energi saya adalah hal-hal yang suci dan layak untuk dilindungi seperti harta yang sangat berharga. Mengkomunikasikan batasan ini secara efektif memang awalnya terasa menantang dan sulit. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan yang autentik dan memuaskan. Namun, menghargai batasan tidak hanya terbatas pada diri sendiri. Saya juga menyadari betapa pentingnya untuk menghormati batasan orang lain, tidak melintasi perbatasan mereka tanpa izin. Saya ingat suatu kejadian ketika seorang teman mempercayakan rahasia yang sangat pribadi kepada saya. Meskipun rasa ingin tahu saya menguasai pikiran, saya tetap teguh dalam komitmen untuk menghormati kerahasiaan tersebut. Ini adalah bentuk penghormatan yang tidak hanya memperkuat persahabatan kami, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan yang kokoh antara kami. Membela batasan yang telah saya tetapkan bisa menjadi tantangan yang cukup besar, terutama ketika menghadapi penolakan dari orang lain. Namun, saya akhirnya memahami bahwa kesejahteraan emosional saya adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada kalanya saya harus menjauh dari orang-orang yang tidak mau menghormati batasan yang telah saya buat. Meski langkah ini terasa menyakitkan, saya belajar tentang kebebasan yang datang dari pemahaman bahwa saya tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya merespons dan melindungi ruang sakral saya sendiri. Menetapkan batasan yang sehat adalah hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marcus Aurelius, harga diri adalah landasan utama dari segala kebajikan. Dalam permadani kehidupan yang luas ini, setiap untayan hubungan terjalin dengan penuh perhatian dan tujuan. Dengan membangun batasan yang jelas dan tegas, saya dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan yang lebih dari sekadar kebetulan, tetapi menjadi takdir yang saling dibagikan dan dihargai. 12. Empati. Dalam luasnya kehidupan yang penuh dengan liku-liku, terdapat sebuah benang tak terlihat yang menjalin kita semua, mengingatkan kita akan satu kebenaran penting. Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup kami secara kebetulan. Prinsip ini, yang saya saksikan berulang kali, seolah-olah merupakan bagian dari rencana besar alam semesta yang berkonspirasi untuk mengajarkan kebijaksanaan terdalam melalui pertemuan-pertemuan sehari-hari yang tampaknya sederhana, namun syarat makna. Kebajikan empati terwujud sebagai pemandu luminosa yang menerangi perjalanan hidup kita. Ia adalah seni merasakan dan memahami perasaan orang lain,
seolah-olah kita berjalan di sepatu mereka, bahkan ketika jalan yang mereka lalui penuh dengan kesulitan dan duri. Membudidayakan empati bukan sekadar tindakan kebaikan, tetapi juga merupakan cara yang mendalam untuk terhubung dengan esensi kemanusiaan yang berdenyut di dalam setiap individu yang kita temui. Saya teringat pada suatu sore yang hujan, di mana saya bertemu dengan seorang teman lama. Mata yang dulunya bersinar cerah kini memantulkan kekacauan dan kesedihan yang mendalam. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, bahasa tubuhnya sudah cukup untuk menceritakan kisah penderitaannya. Pada saat itu, saya mengambil keputusan untuk tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga terjun ke dalam dunianya dengan sepenuh jiwa. Saya berbagi air mata seolah-olah itu adalah milik saya sendiri, menawarkan perlindungan dan dukungan yang aman di tengah badai emosional yang ia hadapi. Mendengarkan secara aktif adalah kunci yang membuka pintu lubuk hati kita. Ketika kita menyelami narasi orang lain dengan kesadaran penuh, kita tidak hanya mendengarkan kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga merasakan bisikan-bisikan halus, jeda-jeda penuh makna, dan detak jantung jiwa mereka. Kemampuan ini dapat mengubah percakapan yang tampaknya sepele menjadi dialog yang mendalam, menciptakan jembatan pemahaman yang melampaui batasan waktu dan ruang. Menempatkan diri pada posisi orang lain adalah ungkapan kemurahan hati yang tertinggi. Di dunia yang sering terobsesi dengan kepentingan diri sendiri, saya memilih untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, sebuah tindakan yang bisa dianggap revolusioner. Saya ingat suatu peristiwa di mana seorang asing mendekati saya di jalan dengan wajah yang penuh kesedihan. Kata-katanya terkesan seperti labirin tanpa harapan, namun ratapannya memiliki sifat yang universal. Dia hanya menginginkan pemahaman. Pada saat itu, saya meninggalkan ego saya dan merangkul kemanusiaannya dengan sepenuh hati. Kami menemukan bahwa bekas luka yang kami miliki adalah saudari-saudari yang terjalin oleh kekuatan tak terlihat yang membentuk perjalanan hidup kami. Memberikan dukungan emosional kepada orang lain seperti membangun jembatan di atas air di tengah masa-masa sulit. Jiwa kita merindukan tempat berlindung di tengah badai, uluran tangan yang mendukung ketika kita merasa tenggelam dalam kesedihan. Seorang teman dekat saya mengalami kehilangan yang sangat menghancurkan. Alih-alih menawarkan kata-kata yang mungkin tidak memberikan penghiburan, saya memilih untuk menawarkan kehadiran saya yang tanpa syarat dalam keheningan. Kami menemukan ketenangan dalam berbagi kesederhanaan keberadaan, mengingatkan satu sama lain bahwa kita tidak pernah sendirian dalam penderitaan yang kita alami. Menyadari bahwa empati memperkuat ikatan antar pribadi, membantu kita memahami hakikat sesungguhnya manusia sebagai makhluk sosial, yang terjalin dalam jaring hubungan tak terlihat yang melampaui waktu dan ruang. Setiap tindakan empati, sekecil apapun, terjalin ke dalam jalinan kehidupan, memperkuat benang yang mengikat kita bersama, menciptakan permadani saling pengertian dan solidaritas yang tak terpecahkan. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik, Epictetus, empati adalah bahasa universal yang berasal dari lubuk hati. Empati berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing tindakan kita, mengingatkan kita bahwa di dunia di mana setiap pilihan adalah langkah menuju kehebatan. Kehebatan sejati terletak pada cara kita memilih untuk memperlakukan orang lain. Jangan pernah lupa, teman, bahwa setiap pertemuan dan setiap hubungan yang kita jalani diliputi oleh tujuan yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup Anda secara kebetulan. Setiap interaksi memiliki makna dan pelajaran yang bisa kita ambil. 13. Nilai komunikasi efektif. Dalam hamparan kehidupan yang penuh warna ini, saya telah belajar sebuah kebenaran yang sangat mendalam dan beresonansi dengan ketegasan. Tidak ada seorang pun yang mencapai hidup ini melalui jalan berliku dan penuh liku-liku secara kebetulan. Setiap pertemuan, setiap koneksi yang kita jalani, dijiwai dengan tujuan yang melampaui sekadar kebetulan belaka. Komunikasi yang efektif adalah benang merah yang menghubungkan kita dan memungkinkan kita untuk mengungkap teka-teki yang kompleks dalam hubungan ini. Praktik komunikasi yang terbuka dan kejujuran muncul sebagai fondasi di mana atasnya ikatan terkuat dan paling autentik dibangun. Saya teringat sebuah kejadian yang sangat berkesan di mana setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dalam kesunyian dan ketidakpastian, saya akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu air hati dan jiwa saya.
Saya berbagi perasaan terdalam dan kerinduan yang selama ini terpendam dengan seorang teman yang telah menemani saya sepanjang hidup. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas dan penuh rasa hormat menemukan dimensi baru dalam hubungan kami, yang semakin kuat berkat transparansi dan kepercayaan yang kami bangun bersama. Namun, komunikasi itu sendiri lebih dari sekadar ekspresi diri yang semata-mata. Komunikasi juga menyiratkan seni mendengarkan orang lain dengan saksama dan penuh perhatian. Dalam perjalanan kesepian di negeri yang tidak dikenal, saya terlibat dalam percakapan yang mendalam dengan seorang asing yang dengan berani membagikan pengalaman hidupnya dengan kejujuran yang menyentuh hati. Dengan memvalidasi pengalaman mereka dan menunjukkan empati melalui pendengaran yang penuh perhatian, ikatan pemahaman yang kuat muncul, melampaui batasan orang asing, mengingatkan saya bahwa setiap individu adalah alam semesta yang penuh dengan cerita dan pengalaman yang berharga. Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dalam setiap hubungan antar manusia, tetapi penyelesaian konflik tersebut melalui dialog yang konstruktif dan negosiasi yang baik selalu mungkin dilakukan. Saya ingat sebuah perselisihan hebat yang pernah terjadi dengan orang terkasih, di mana kata-kata menjadi senjata tajam dan hati-hati kami menutup diri. Dengan menganut filsafat stoik yang mengajarkan bahwa kemarahan seringkali lebih berbahaya daripada penghinaan yang menyebabkannya, saya memilih untuk menyalurkan energi negatif tersebut ke dalam dialog yang tenang dan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Melalui cara inilah kami berhasil mengubah perselisihan tersebut menjadi ikatan yang lebih kuat, yang ditempa dalam proses pemahaman yang mendalam. Komunikasi yang saling terjalin terungkap sebagai kendaraan yang membawa kita menuju koneksi dan pemahaman bersama. Dalam kemegahan percakapan hidup dengan orang asing di secangkir kopi, atau dalam pelukan dalam kesunyian yang dibagikan dengan seorang teman, dalam momen rasa sakit dan kesedihan, saya merasakan tarian jiwa yang halus yang bertemu dan saling mengenali melalui seni suci komunikasi. Dalam perjalanan menuju pemahaman tentang keterkaitan antar manusia, saya semakin mengerti bahwa setiap individu yang berpapasan dengan saya melakukannya dengan tujuan yang jelas, dan komunikasi yang efektif adalah pedang yang menerangi jalan kita menuju perjumpaan yang autentik dan bermakna. Seperti yang pernah diungkapkan oleh filsuf Stoik Seneca, kebesaran sejati terletak pada kemampuan untuk memaafkan dan memahami satu sama lain. Dalam seni berkomunikasi dengan keaslian dan keterbukaan, terungkap kunci utama yang memungkinkan kita membuka pintu takdir dan menemukan makna sejati dari hubungan antar manusia yang kita jalani. 14. Keaslian. Keaslian diri, sahabat tersayang, adalah kompas yang menuntun setiap interaksi kita, sebuah mercusuar yang menerangi hubungan-hubungan yang kita jalin, menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Dalam perjalanan hidupku, saya tidak bisa melupakan masa-masa ketika saya merasa terjebak dalam bayangan diri sendiri, takut untuk menunjukkan siapa saya yang sebenarnya, dan berusaha menyembunyikan sebagian dari diri saya agar diterima oleh orang-orang di sekitar. Namun, saya menyadari bahwa hubungan-hubungan tersebut yang dibangun atas dasar ketakutan dan kepura-puraan, pada akhirnya lenyap ditelan kabut kelupaan dan kekecewaan. Saat itulah saya mulai mengerti bahwa bersikap otentik adalah satu-satunya cara untuk mencapai koneksi sejati dengan orang lain. Orang-orang yang tulus dan jujur menghargai ketulusan dan transparansi dalam hubungan. Seperti menyirami taman kepercayaan, ketika kita berani berbagi pikiran-pikiran paling intim dan memperlihatkan kerentanan tanpa rasa takut, kita sebenarnya sedang membangun jembatan tak terputus antara hati-hati kita. Saya ingat sebuah percakapan jujur yang mengubah sebuah persahabatan yang awalnya dangkal menjadi sebuah lingkaran yang erat dan mendalam. Pada momen ketulusan itulah, hubungan sejati mulai berkembang dan tumbuh. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita seperti memperkuat fondasi bangunan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang. Saya juga ingat saat saya dihadapkan pada persimpangan jalan yang kritis, di mana tekanan dari dunia luar berusaha menghancurkan hakikat diri saya. Namun, dengan berpegang teguh pada apa yang saya yakini benar, saya menemukan kekuatan batin yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Ini adalah sebuah perjalanan penemuan diri yang menantang, tetapi sangat berharga.
menghargai keindahan keragaman dan keunikan setiap individu seperti merenungkan langit berbintang yang dipenuhi cahaya. Setiap jiwa bersinar dengan cahaya mereka sendiri, membawa berbagai cerita, gairah, dan impian yang membuat mereka unik. Saya ingat saat saya menyadari bahwa kehebatan sejati terletak pada keragaman dan kekayaan warna, serta nuansa yang dimiliki setiap individu, yang semuanya berkontribusi pada kerangka kehidupan yang lebih besar. Saya menyadari bahwa keaslian adalah fondasi dari hubungan yang solid dan bermakna. Semen yang mengikat fragmen-fragmen pengalaman kita, menciptakan permadani yang kaya akan cinta, persahabatan, dan pengertian. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, tidak ada petualangan maupun kemalangan dalam hidup. Yang ada hanyalah pengalaman dan cara kita menghadapinya. Menghadapi hidup secara otentik berarti membuka diri terhadap kepenuhan pengalaman ini. Menerima setiap pertemuan sebagai bagian unik dalam teka-teki takdir kita. Dengan demikian, kita tidak hanya hidup, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam harmoni dengan diri kita yang sejati dan orang-orang di sekitar kita. 15. Praktik altruisme. Dalam perjalanan melintasi liku-liku kehidupan, saya menemukan bahwa setiap pertemuan dan setiap interaksi yang kita jalani terjalin dalam jalinan tujuan yang lebih besar, dengan maksud yang jelas dan tak terelakkan. Tidak ada seorang pun yang mencapai titik tertentu dalam hidupnya secara kebetulan. Setiap individu yang berpapasan dengan kita, mulai dari tetangga yang ramah menyapa di pagi hari, hingga orang asing yang dengan tulus memberikan bantuan di tengah jalan, berpotensi menjadi bagian penting dari alur cerita keberadaan kita. Praktik altruisme menjulang tinggi bagaikan mercusuar yang memancarkan cahaya terang di hamparan luas lautan hubungan antar manusia. Menumbuhkan semangat untuk melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan merupakan pelajaran berharga yang saya pelajari dengan jelas dalam suatu pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang menunggu di stasiun kereta api, saya melihat seorang wanita lanjut usia berjuang untuk membawa koper beratnya di dermaga. Tanpa ragu-ragu, saya menghampiri dan menawarkan bantuan. Tangan keriput dan gemetar yang memegang tangan saya dengan penuh rasa syukur, itu mengingatkan saya bahwa intervensi kecil saya bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan tindakan kebaikan yang dimaksudkan untuk memperkuat koneksi antar manusia yang seringkali kita anggap sepele. Mencari peluang untuk membantu dan mendukung orang-orang di sekitar kita bukan hanya sekadar pilihan, tetapi menjadi keharusan moral yang memperkaya pengalaman baik bagi penerima maupun pemberi. Saya teringat akan suatu peristiwa di mana, setelah menyaksikan seorang rekan kerja kesulitan dengan tugas berat yang dihadapinya, saya memutuskan untuk menawarkan bantuan tanpa ragu. Kilauan rasa syukur di matanya tidak hanya memberi saya kepuasan pribadi, tetapi juga memperkuat ikatan tim kami, mengingatkan kita akan pentingnya kolaborasi dan dukungan timbal balik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan komunitas secara umum menjadi tugas suci yang harus kita emban. Tanggung jawab untuk berbagi kebaikan melampaui batas-batas individu, menjauhkan kita dari sifat egois yang seringkali menguasai, dan mengajak kita untuk memikirkan kebaikan bersama. Saya juga teringat akan sebuah pengalaman yang mengubah pandangan hidup saya ketika saya memutuskan untuk mendedikasikan waktu dan tenaga untuk bekerja sebagai sukarelawan di penampungan hewan terlantar. Setiap gonggongan rasa syukur yang terdengar, setiap secercah harapan yang terpancar di mata makhluk-makhluk tak berdaya itu, mengingatkan saya bahwa makna sejati kehidupan terletak pada pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain, termasuk kepada makhluk hidup yang membutuhkan. Menyadari bahwa altruisme tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga membawa kepuasan pribadi yang mendalam, adalah fakta yang telah saya alami dalam berbagai kesempatan. Dari isyarat sederhana seperti menahan pintu untuk orang asing, hingga komitmen untuk membantu membangun kembali komunitas yang hancur akibat bencana. Setiap tindakan kemurahan hati dan empati kita memperkuat ikatan yang menyatukan kita sebagai manusia. Tindakan-tindakan ini memenuhi hidup kita dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu kita kenang. Mempraktikkan tindakan kebaikan kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik
bukan hanya sekadar misi, melainkan juga menjadi moto harian yang membimbing langkah kita dalam perjalanan hidup. Setiap langkah kecil menuju kebaikan dapat memberikan dampak yang luar biasa, menciptakan gelombang positif yang menyebar ke seluruh penjuru. Seperti yang pernah diungkapkan oleh filsuf Stoik, Marcus Aurelius, kemurahan hati terdiri dari memberi lebih dari yang Anda bisa, dan kesombongan dalam memberi kurang dari yang Anda bisa. Biarkanlah kata-kata bijak ini bergema di hati masing-masing dari kita, menginspirasi kita untuk menjadi agen perubahan dan harapan di dunia yang begitu banyak membutuhkan, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. 16. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah kualitas yang sangat mendalam dan seringkali diremehkan, terjalin dalam setiap aspek kehidupan kita. Di setiap helai pertemuan yang kita alami, setiap momen yang kita jalani memiliki tujuan yang lebih besar. Keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup kita secara kebetulan adalah ungkapan sederhana, namun sangat menginspirasi, yang benar-benar berakar pada pengalaman manusia yang universal. Inti dari kebenaran ini terletak pada kebajikan kerendahan hati yang harus kita pelihara dan praktikkan. Kerendahan hati bukanlah sekadar sikap, melainkan sebuah kekuatan yang mampu mengikat hubungan antar manusia dan mengajarkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam perjalanan pertemuan di sepanjang lintasan eksistensial saya sendiri, praktik kebajikan ini secara sadar dan reflektif, dengan menyadari keterbatasan serta kesalahan yang dimiliki, telah menjadi sebuah perjalanan penemuan diri yang mendalam. Di dunia yang seringkali menganggap kesempurnaan sebagai tujuan akhir, saya menemukan bahwa mengakui kesalahan adalah sebuah tindakan keberanian dan kejujuran. Alih-alih menyembunyikan kekurangan di balik topeng kesombongan, saya memilih untuk merangkul semua kelemahan itu dengan kerendahan hati, dengan penuh kesadaran bahwa setiap kekurangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pertumbuhan pribadi yang saya jalani. Dengan mengenali kelemahan dalam diri sendiri, saya juga belajar untuk menerima bantuan dan dukungan dari orang lain dengan penuh rasa syukur. Setiap individu yang memasuki hidup saya, baik melalui momen singkat maupun hubungan yang lebih dalam, memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan kepada saya. Dari teman yang selalu siap memberikan bahu untuk bersandar ketika saya merasa lelah, hingga mentor yang dengan tulus membagikan kebijaksanaan hidup yang telah mereka pelajari, setiap interaksi adalah sebuah kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Menghargai keberagaman bakat dan pengalaman yang dibawa oleh setiap individu adalah aspek fundamental lain dari praktik kerendahan hati dalam hubungan antar manusia. Di dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam orang, masing-masing dengan kisah dan perspektif yang unik, belajar untuk menghargai perbedaan memperkaya hidup saya dengan cara yang tak terbayangkan. Hal ini berlaku baik dalam konteks kerja tim maupun dalam percakapan santai. Saya menemukan keindahan yang luar biasa dalam keberagaman yang mengelilingi kita. Namun, menghindari kesombongan dan egosentrisme adalah tantangan yang terus-menerus dihadapi dalam perjalanan menuju kerendahan hati. Di dunia yang seringkali menghargai kemandirian dan persaingan yang tidak terkontrol, untuk tetap berpegang pada kerendahan hati membutuhkan praktik yang sadar dan terus-menerus. Setiap kali ego saya mengancam untuk mengaburkan penilaian, saya mengingat kata-kata bijak dari Marcus Aurelius, bahwa kebesaran umat manusia terletak pada kerendahan hati. Kerendahan hati tidak hanya membuat saya lebih terbuka untuk belajar dan berkembang, tetapi juga mempererat hubungan serta memperkuat ikatan yang saya jalin dengan orang lain. Saat saya menyingkirkan harga diri dan membuka diri terhadap pelajaran yang diberikan oleh alam semesta, saya menemukan hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan orang-orang di sekitar saya. Alih-alih melihat orang lain sebagai pesaing, saya mulai menganggap mereka sebagai teman seperjalanan, di mana setiap individu memiliki peran yang penting dalam kehidupan saya. Dengan demikian, kerendahan hati lebih dari sekadar keterampilan. Itu adalah sebuah kebajikan yang menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Ketika saya berlatih kerendahan hati dalam setiap hubungan yang saya jalin, saya belajar untuk mengenali keterbatasan diri, menerima bantuan dengan penuh syukur, menghargai keberagaman, menghindari kesombongan,
dan membuka diri untuk belajar serta berkembang dalam setiap interaksi yang saya lakukan. Karena pada akhirnya, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup saya secara kebetulan. Setiap pertemuan yang saya alami memiliki tujuan tersendiri, dan setiap orang yang menghalangi jalan saya adalah guru dengan caranya masing-masing. 17. Pengampunan. Pengampunan adalah sebuah kekuatan yang ampuh dan mampu membebaskan jiwa. Saya telah menyelami kedalaman pengampunan, melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap esensinya, dan menemukan betapa besar kapasitas transformatif yang dimilikinya. Dalam perjalanan ini, saya menyadari bahwa pengampunan bukan sekadar sebuah tindakan, melainkan sebuah proses yang mampu mengubah cara kita memandang diri sendiri dan orang lain. Mempraktikkan permohonan maaf kepada mereka yang pernah saya lukai di masa lalu adalah sebuah perjalanan emosional yang penuh makna dan sangat berharga. Saya masih ingat dengan jelas berbagai situasi yang melibatkan pengkhianatan oleh orang-orang yang saya percayai sepenuh hati. Luka yang ditinggalkan terasa sangat dalam, dan kebencian yang menyertainya seolah menjadi beban yang tidak pernah ringan. Namun, melalui proses memaafkan, saya tidak hanya membebaskan orang lain dari utang emosional yang mereka miliki terhadap saya, tetapi juga membebaskan diri saya dari belenggu kebencian yang telah menghancurkan kedamaian batin saya. Memaafkan bukanlah sebuah tugas sederhana yang bisa dicoret begitu saja dari daftar yang harus dilakukan. Ini adalah sebuah komitmen emosional yang membutuhkan ketekunan, sebuah upaya yang terus-menerus, serta latihan harian dalam welas asih, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Saya menyadari bahwa memaafkan tidak berarti membenarkan perilaku orang yang telah menyakiti kita, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari beban emosional yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Ini adalah tindakan cinta yang tulus, sebuah keputusan sadar untuk melepaskan diri dari masa lalu dan memberi ruang bagi kedamaian batin yang kita cari. Mengembangkan welas asih terhadap mereka yang telah menyakiti kita memungkinkan kita dan orang lain untuk memiliki ruang untuk tumbuh dan pulih. Saya teringat akan sebuah percakapan yang sulit dengan seorang teman yang sangat mengecewakan hati saya. Alih-alih terjebak dalam dendam yang hanya akan menyakiti diri sendiri, saya memilih untuk mempraktikkan welas asih dan mencoba memahami sudut pandang mereka. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan yang mungkin telah retak, tetapi juga memelihara kedamaian batin kita sendiri. Menghargai kedamaian batin sangatlah penting dalam perjalanan kita menuju pengampunan. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik Marcus Aurelius, kebesaran sejati terletak pada kemampuan kita untuk memaafkan mereka yang mungkin tidak pantas mendapatkan pengampunan. Dengan memaafkan, kita mengakui bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana masa lalu tersebut berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Ini adalah sebuah tindakan pemberdayaan, sebuah penegasan bahwa kita memiliki pilihan untuk memilih perdamaian daripada kebencian, menggantikan kepahitan dengan belas kasih yang tulus. Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam hidup kita tanpa alasan. Setiap pertemuan, setiap pengalaman, memberikan kesempatan bagi kita untuk berlatih dalam pengampunan, membebaskan diri dari dendam dan kepahitan, serta menumbuhkan welas asih yang mendalam. Kita juga dapat menghargai kedamaian batin yang muncul dari tindakan melepaskan masa lalu yang mungkin telah mengikat kita selama ini. Oleh karena itu, lanjutkan perjalanan hidup ini. Beranilah untuk memaafkan dan bebaskan diri Anda dari segala beban yang tidak perlu. Kedamaian batin Anda akan berterima kasih atas keputusan yang bijak ini. Ketika kita memilih untuk hidup dalam pengampunan, kita membuka diri untuk pengalaman hidup yang lebih penuh makna dan kebahagiaan yang hakiki. 18. Komitmen. Meskipun terkadang tampak bahwa jalan-jalan yang berpapasan hanya terjadi secara kebetulan, di balik setiap pertemuan yang kita alami, selalu ada alasan yang mendasarinya, pelajaran yang ingin disampaikan, atau komitmen yang harus dipenuhi. Mengakui pentingnya komitmen berarti menerima bahwa setiap hubungan yang kita jalin, baik itu persahabatan, kasih sayang, atau hubungan profesional, bukanlah sekadar keinginan sesaat yang muncul begitu saja, melainkan sebuah takdir yang telah ditentukan, sebuah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berbagi pengalaman.
Menjaga kesetiaan pada komitmen dan tanggung jawab adalah hal yang sangat mendasar untuk membina hubungan yang langgeng dan penuh makna. Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa bantuan, pertemuan, atau proyek yang harus diselesaikan, kita sebenarnya sedang mengikat sebuah perjanjian kepercayaan yang sangat berharga. Dalam hal ini, saya teringat akan suatu waktu ketika saya berjanji untuk membantu teman saya, Pablo, pindah rumah. Meskipun banyak rintangan yang harus saya hadapi, seperti kemunduran dan kelelahan yang melanda, saya tetap menepati janji tersebut. Tindakan tersebut bukan hanya menunjukkan kesetiaan saya, tetapi juga komitmen yang saya miliki terhadap persahabatan kami. Menunjukkan kesetiaan kepada orang-orang yang kita hargai adalah tindakan yang sangat mulia, yang dapat memperkuat ikatan afektif dan mendorong timbal balik yang positif dalam hubungan. Dalam konteks hubungan asmara, saya belajar bahwa komitmen itu sendiri melampaui sekadar kata-kata atau janji-janji yang diucapkan. Komitmen itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Contoh konkret dari komitmen dapat dilihat pada saat-saat baik maupun sulit, di mana kita saling memberi dan menerima dukungan, serta berusaha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan. Ini adalah bukti nyata dari kedewasaan dan ketahanan yang kita miliki dalam menjalin hubungan. Dalam pengalaman profesional, saya juga telah menghadapi berbagai tantangan bersama rekan-rekan kerja, mulai dari tenggat waktu yang ketat hingga perselisihan kreatif yang seringkali muncul. Setiap rintangan yang kami hadapi adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen kami terhadap proyek yang sedang dikerjakan dan tim yang kami bangun. Bersama-sama, kami berhasil mengatasi setiap kesulitan yang ada, yang pada gilirannya memperkuat rasa persatuan dan kepercayaan timbal balik di antara kami. Menghargai stabilitas dan keamanan yang diberikan oleh komitmen bersama dalam membangun hubungan adalah sebuah pengakuan akan kekuatan transformatif dari cinta, persahabatan, dan kolaborasi. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Seneca, bukan berarti kita memiliki waktu yang sedikit, tetapi lebih kepada bagaimana kita seringkali mengabaikan banyak hal yang seharusnya kita hargai. Hubungan yang bermakna memang memerlukan waktu, energi, dan komitmen yang konsisten, tetapi imbalan yang kita peroleh adalah cinta yang tak terbatas, kepercayaan yang saling menguatkan, dan rasa memiliki yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam hidup kita secara kebetulan. Setiap pertemuan, setiap hubungan, dan setiap komitmen yang kita jalani memiliki tujuan yang jelas untuk kita kenali dan hargai. Komitmen berarti menerima tantangan untuk tumbuh, belajar, dan mencintai di dunia di mana setiap koneksi yang kita buat adalah peluang untuk berkembang melampaui batasan yang ada. Dalam setiap hubungan yang kita jalani, sangat penting untuk memahami bahwa setiap orang yang datang ke dalam hidup kita adalah cermin yang merefleksikan berbagai aspek yang perlu kita sadari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk menghargai stabilitas dan keamanan yang diberikan oleh komitmen bersama, serta mengakui kekuatan transformatif dari cinta, persahabatan, dan kolaborasi. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, komitmen yang sejati tidak terletak pada kata-kata yang kita ucapkan, tetapi pada tindakan nyata yang menunjukkan segalanya. Dengan demikian, mari kita terus berusaha untuk menjalani komitmen kita dengan sepenuh hati, agar hubungan yang kita bina dapat tumbuh dan berkembang dengan indah. 19. Disiplin diri. Bayangkan kita bangun setiap hari dengan tujuan sangat jelas, tidak terpengaruh oleh kemunduran atau kekacauan di sekitar, dengan fokus tanpa henti pada apa yang benar-benar penting. Ini bukan kemampuan luar biasa, tetapi kenyataan sehari-hari bagi Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Romawi yang paling berpengaruh dalam sejarah kuno. Catatan pribadinya bertahan ribuan tahun, bukan hanya refleksi era berlalu, tetapi nasihat yang bertahan hingga saat ini. Kita memiliki kesempatan memanfaatkan kekuatan disiplin diri di tengah kebisingan kehidupan saat ini. Dalam video ini, kami menyatukan serangkaian pelajaran yang akan membantu Anda menumbuhkan keadaan tidak terganggu, memastikan tidak ada yang bisa menggoyahkan kedamaian batin Anda. Tetaplah sampai akhir karena kita akan berbagi frasa dan rencana mereka sebelum siapapun menghadapi kesulitan. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, saya meminta Anda berlangganan saluran ini dan meninggalkan komentar.
jika Anda menyukai ini, agar saya bisa melanjutkan menghadirkan lebih banyak konten seperti ini. Pelajaran-pelajaran ini adalah pengingat bahwa kesulitan bersifat sementara dan kekuatan disiplin ada dalam diri, menunggu untuk dibangunkan. Sebelum kita mulai, saya punya tantangan untuk Anda. Hingga akhir, serap sepenuhnya hidup Anda. Mari kita mulai, telusuri hidup dan tujuan harian Anda. Jelajahi prinsip bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai alat praktis untuk hidup yang lebih disiplin dan memuaskan. Stoikisme mengajarkan kita cara mengubah kesulitan menjadi keuntungan, kekacauan menjadi ketenangan emosional, dan ketidakpastian hidup menjadi sumber kekuatan. Saat saya membedah Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas hidup Anda. Apakah Anda sedang berjuang mengatasi stres, mencari kedamaian batin, atau ingin meningkatkan produktivitas? Memahami cara hidup stoik menawarkan pengetahuan mendalam. Di dunia penuh gangguan dan imbalan instan, filsafat Stoa berdasarkan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan adalah satu-satunya kebajikan yang tidak dapat diserang. Aurelius berusaha tidak hanya menjalani hidup, tetapi berkembang di dalamnya, apapun yang terjadi. Jadi, jika Anda siap mengubah cara memandang dan menangani tantangan hidup, tetaplah tegar. Perhatikan baik-baik saat kita menjelajahi ajaran dahsyat Marcus Aurelius dan bagaimana mereka dapat diterapkan untuk bercocok tanam kehidupan yang kuat dan disiplin saat ini. Mari kita memulai perjalanan melalui filsafat Stoa dan ajaran mendalam Marcus Aurelius. Di dalam hati dari filsafat, keyakinan bahwa disiplin dimulai ketika Anda menemukan tujuan hidup. Tetapi apa arti sebenarnya menemukan tujuan? Itu adalah menemukan apa yang benar-benar penting bagi Anda, apa yang mendorong Anda pada intinya, dan menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan itu. Menyelam lebih dalam, seperti yang ditulis Marcus Aurelius, alam semesta mengubah hidup kita, pikiran kita yang membuatnya. Marcus Aurelius sering menulis tentang hidup selaras dengan alam. Dalam istilah Stoik, itu berarti memahami peran dalam skema lebih luas segala sesuatu dan bertindak selaras dengan kebajikan. Bagi Marcus Aurelius, tujuan bukan hanya cita-cita mulia, tetapi kompas praktis yang memandu setiap keputusan, dari sepele hingga penting. Dia percaya bahwa memahami tujuan monumental mendorong Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari, siap menghadapi tantangan hari. Ini tentang tetap teguh ketika godaan mengajak menyimpang, bukan tentang pencapaian besar atau pengakuan eksternal, tetapi tentang memenuhi tugas yang ditetapkan kehidupan, melaksanakan setiap tugas dengan komitmen dan integritas. Dalam konteks modern, menemukan tujuan hidup mungkin tampak sangat berat. Kita tinggal di dunia dipenuhi pilihan dan gangguan yang dapat menjauhkan dari jalan benar. Disinilah kebijaksanaan Stoa tidak hanya bermanfaat, tetapi sangat penting. Seperti kata Marcus Aurelius, dia yang mempunyai alasan untuk hidup dapat menahan hampir semua hal. Stoikisme mengajarkan kita melepaskan diri dari lapisan keinginan dangkal dan emosi sesaat untuk mengungkap apa yang sangat penting bagi kesejahteraan dan pertumbuhan kita. Itu mendorong kita bertanya apa yang benar-benar layak untuk waktu dan energi, dan bagaimana tindakan hari ini dapat berkontribusi untuk kebaikan lebih besar dan pengembangan pribadi. Dengan mengeksplorasi cara menerapkan prinsip ini dalam hidup, pikirkan tentang apa yang secara alami Anda tertarik, di mana Anda menemukan kepuasan mendalam, atau tantangan apa yang memotivasi Anda memecahkan. Ini adalah petunjuk tujuan. Setelah diidentifikasi, praktik stoik refleksi harian sangat berharga untuk terus menyelaraskan tindakan dengan tujuan. Dengan mengatakan tidak pada yang tidak bermanfaat dan menumbuhkan disiplin diri, kita menjalani hidup bermakna. Mari kita ambil ide Marcus Aurelius sebagai contoh mencolok dan gunakan setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri setiap pagi, apa yang harus saya lakukan hari ini? Dan setiap malam, apakah saya hidup setia pada tujuan saya? Latihan ini tidak hanya membangun disiplin diri, tetapi juga mengubah hidup menjadi perjalanan lebih bermakna dan kesadaran. Ketika Marcus Aurelius menulis tentang disiplin diri, sebuah tema berulang dalam refleksinya adalah pentingnya mempercayai diri sendiri.
Ini bukan hanya tentang swasembada, tetapi bagian integral filsafat yang menekankan tanggung jawab pribadi dan kemerdekaan. Jangan khawatir tentang masa depan. Hadapi masa kini, begitulah yang diajarkannya. Ini bukan tentang isolasi atau menolak bantuan, tetapi menyadari bahwa tanggung jawab utama dari tindakan, reaksi, dan pertumbuhan kita ada pada kita. Dalam stoikisme, gagasan berfokus pada apa yang dalam kendali kita adalah kunci. Kita tidak memiliki kekuatan mengendalikan tantangan yang dihadirkan hidup, tetapi kita memiliki kekuatan mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Seperti nasihat Marcus Aurelius, jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi berharaplah agar mereka terjadi sebagaimana adanya. Mengandalkan diri sendiri terhubung dengan ketahanan internal dan kekuatan kita. Prinsip ini mengajarkan kita percaya pada keterampilan untuk menavigasi ketidakpastian dan kesulitan hidup. Ini tentang membangun kepercayaan bukan melalui kesombongan, tetapi melalui kompetensi dan pemahaman mendalam kemampuan dan kebajikan kita. Kemandirian ini membebaskan tetapi juga menantang di dunia saling terhubung saat ini, di mana pendapat dan saran selalu ada di ujung jari. Namun, stoikisme mengajarkan kita menyaring kebisingan dan percaya pada penilaian dan akal sehat. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan kejelasan memahami apa yang dalam kendali kita dan apa yang tidak. Seperti diingatkan Marcus Aurelius, dengan mengandalkan diri sendiri, kita mengembangkan otonomi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kita membuat keputusan selaras dengan nilai dan prinsip, bukan dipengaruhi tekanan eksternal atau emosi sementara. Otonomi ini sangat penting untuk mempertahankan integritas pribadi dan menjalani hidup yang menjadi diri sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa mulai percaya pada diri sendiri? Semuanya berawal dari langkah kecil, membuat komitmen dan memenuhinya, menetapkan tujuan pribadi dan berupaya mencapainya secara mandiri, meluangkan waktu merenung tentang keputusan dan keselarasan dengan nilai inti. Seiring waktu, praktik ini memperkuat disiplin diri, membuat kita lebih tangguh dan teguh menghadapi tantangan hidup. Marcus Aurelius secara konsisten menekankan kekuatan kegigihan dalam menampilkan diri, tidak hanya secara fisik tetapi juga spiritual. Saat ini, praktik ini bukan tentang upaya monumental dikerahkan sporadis, tetapi dedikasi tenang dan konsisten dalam mengerjakan tugas sehari-hari yang bersama-sama membentuk kehidupan disiplin. Gelombang laut adalah inspirasi, kita menghadapi hidup apa adanya. Sampai ke pantai, kata Marcus Aurelius kepada kami. Setiap hari, Marcus Aurelius memperkenalkan gagasan stoik tentang hidup selaras dengan alam. Alam tidak hanya menuntut kita eksis, tetapi berpartisipasi aktif dalam hidup, berkontribusi pada dunia melalui tindakan kita, baik kecil maupun rutin. Hari-hari muncul setiap hari sebagai arena baru, bukan untuk pertempuran besar, tetapi untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip dan kewajiban. Konsistensi upaya harian di mana karakter dibangun dan dibuktikan. Oleh karena itu, Marcus Aurelius berkata, api membuktikan emas, kesulitan membuktikan kekuatan sesungguhnya. Di dunia saat ini, di mana gangguan sangat banyak dan motivasi bisa bersifat sementara, ide untuk tampil setiap hari menjadi semakin bermakna. Mudah merasa terinspirasi suatu hari dan benar-benar menyimpang berikutnya. Disinilah stoikisme mengajarkan kita nilai konsistensi. Pelajaran kedua, setiap hari bukan intensitas yang penting, tetapi keteraturan tindakan kita yang menumbuhkan disiplin sejati. Itu bukan berarti setiap hari harus menjadi karya seni kesempurnaan, tetapi bahwa kita tidak membiarkan sehari berlalu tanpa disadari atau tanpa menggunakan untuk memajukan karier, meningkatkan kesehatan, atau memperdalam pemahaman. Kemajuan di bidang apapun seringkali hanya membutuhkan komitmen sederhana, terkadang lalai untuk menampilkan diri setiap hari. Selain hadir tepat waktu, setiap hari sangat terkait erat dengan praktik historis kesadaran. Hadir sepenuhnya di saat ini dan selesaikan pekerjaan hari ini tanpa beban kegagalan kemarin atau kekhawatiran esok. Marcus Aurelius menulis panjang lebar tentang fokus pada menyampaikan tentang mengerjakan tugas yang harus dilakukan dengan cara terbaik. Dia pernah berkata, "Jangan mencari membuat hari esok lebih baik, jadikan hari ini lebih baik."
Berusahalah dengan sempurna dalam hal ini. Fokus ini mengubah rutinitas menjadi ritual dan upaya untuk meningkatkan. Memupuk disiplin ini dimulai dari hal kecil. Putuskan apa artinya bagi Anda untuk menyajikan. Itu bisa sesederhana menulis paragraf dari buku yang ingin Anda tulis, melakukan latihan selama 5 menit, atau luangkan 10 menit tanpa gangguan bersama orang terkasih. Bukan skala yang mengubah kita, tetapi tindakan sederhana memperkenalkan diri. Pelajaran ketiga, keluarlah dari zona nyaman Anda. Setiap hari Anda berkomitmen dan menepati janji, itu memperkuat tekad dan membangun kepercayaan yang mendefinisikan filsafat Stoa. Dalam mengadopsi praktik ini, setiap hari Anda mewujudkan keyakinan stoik dalam tanggung jawab pribadi dan pengembangan diri. Refleksi diri terus-menerus, seperti kata Marcus Aurelius, kebahagiaan sejati adalah tentang menerima keadaan saat ini apa adanya, tidak seperti yang Anda inginkan. Ini menjadi bukti nyata gagasan bahwa meskipun kita tidak mengontrol hasil, kita dapat mengontrol upaya kita. Dalam presentasi konsisten, kita menemukan disiplin yang dibutuhkan untuk memimpin kehidupan bermakna dan memuaskan. Praktik stoik yang sangat dianjurkan Marcus Aurelius melangkah jauh melampaui sekadar membuat hidup sengaja sulit. Itu untuk mempersiapkan menghadapi hal tak terduga, memperkuat ketahanan, dan memperdalam apresiasi terhadap apa adanya. Seperti direfleksikan Marcus Aurelius, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Marcus Aurelius, seperti banyak stoik, percaya bahwa eksperimen ketidaknyamanan secara sukarela membantu memperkuat pikiran menghadapi saat-saat sulit bahwa kehidupan mungkin paksa kita hadapi. Memilih tidak menggunakan kenyamanan tertentu, menghadapi tantangan fisik, atau sekadar mempraktikkan penolakan dari keputusan sehari-hari. Logikanya sederhana. Jika Anda terbiasa menghadapi kesulitan, kesulitan mendadak tidak mengganggu keseimbangan diri. Anda sedang melatih otot-otot ketahanan, memastikan dapat menghadapi tantangan hidup dengan pikiran tenang dan tersusun. Tapi mengapa merangkul ketidaknyamanan di dunia yang terus berusaha memberi kenyamanan? Jawabannya terletak pada inti filsafat Stoa. Pertumbuhan terjadi di perbatasan zona nyaman. Saat kita memulai perjalanan secara sukarela ke ruang yang kurang nyaman, kita tidak hanya menguji batasan mental dan emosional, tetapi juga memperluasnya. Praktik ini bukan tentang menghukum, tetapi mengubah perspektif, memandang kenyamanan sebagai kemewahan yang bisa kita hidupi tanpanya. Mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela juga menumbuhkan rasa syukur. Mudah mengambil fasilitas sehari-hari begitu saja, tetapi ketika kita sesekali hidup tanpa mereka, kita mulai menghargai mereka lebih mendalam. Ini bisa sangat sederhana. Melewatkan makan untuk meningkatkan apresiasi terhadap makanan, memilih berjalan kaki daripada mengemudi untuk memperdalam pemahaman rasa syukur atas mobilitas dan kesehatan. Ketidaknyamanan sukarela juga terhubung dengan realitas bahwa banyak orang hidup dengan kondisi itu tanpa disengaja setiap hari. Hubungan ini dapat mengembangkan empati, kerendahan hati, dan pemahaman aspek terdalam kondisi manusia, membuat kita berpijak lebih kokoh pada kenyataan dunia yang kita bagi. Lalu, bagaimana mengintegrasikan praktik ini ke dalam hidup? Mulailah sedikit demi sedikit. Pilih sesuatu yang mudah dikelola. Bangun 1 jam lebih awal. Batasi penggunaan teknologi selama 1 hari. Atau pilih tangga daripada lift. Kunci keberhasilan bukan pada besarnya ketidaknyamanan, tetapi pada keteraturan dan maksud di baliknya. Setiap tindakan ketidaknyamanan sukarela adalah langkah menuju benteng mental dan disiplin diri yang lebih besar. Pelajaran keempat, kendalikan hidup Anda. Itulah prinsip membedakan antara apa yang dalam kendali kita dan apa yang tidak, dan mendorong kita fokus energi hanya pada yang pertama. Konsep yang tampaknya sederhana ini dapat mengubah pendekatan kita terhadap tantangan hidup, mengurangi kecemasan, dan menumbuhkan kedamaian dan ketahanan lebih dalam. Jadi, apa yang sebenarnya dalam kendali kita menurut Stoikisme? Tindakan, reaksi, dan penilaian kita sendiri, pikiran dan kehendak kita. Disinilah kita memiliki agensi. Semua hal eksternal, seperti iklim, tindakan orang lain,
atau peristiwa global berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius menekankan secara konsisten bahwa menjadi jengkel atau kesal atas hal di luar kendali tidak hanya tidak berguna, tetapi kontraproduktif bagi kesejahteraan. Mempraktikkan dikotomi pengendalian dimulai dengan kesadaran ini. Meskipun kita dapat memengaruhi peristiwa, kita tidak dapat mengendalikan faktor eksternal. Seorang stoik sepenuhnya belajar menerima fakta ini bukan secara pasif, tetapi sebagai kebenaran membebaskan. Ketika kita fokus pada tindakan kita sendiri dan berhenti berpegang pada hasil di luar kendali, kita mempertahankan ketenangan pikiran dan efektivitas terlepas dari keadaan. Ini tidak berarti kita menjadi acuh tak acuh atau terputus dari dunia. Sebaliknya, kita berkomitmen dengan cara lebih konstruktif, menyalurkan upaya di mana mereka benar-benar mampu membuat perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan dikotomi kontrol berarti menanyakan, apakah ini dalam kendali saya? Sebelum bereaksi terhadap situasi. Jika tidak, biarkan pergi dan lanjutkan. Tentu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini membutuhkan latihan, kesadaran, dan pengingat sesekali bahwa hal-hal terasa lebih penting daripada yang sebenarnya dalam jangkauan kita. Selain itu, praktik ini memiliki implikasi praktis pada bagaimana kita menetapkan tujuan dan mengharapkan hasil. Saat kita berupaya mencapai tujuan, mengikat kebahagiaan atau harga diri pada pencapaian hasil, ditentukan oleh banyak faktor eksternal mempersiapkan kita untuk frustrasi. Sikap tabah mengajarkan kita menemukan kepuasan dalam pencarian sendiri, dalam kepatuhan pada nilai, dan dalam upaya yang kita tempatkan. Marcus Aurelius dan filsuf stoik lainnya tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan. Mereka menawarkan strategi untuk mempertahankan kedamaian batin dan martabat terlepas dari pasang surut hidup. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita tidak hanya memperbaiki hidup sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang sekitar melalui contoh ketenangan dan ketahanan menghadapi ketidakpastian hidup yang tak terhindarkan. Konsep tersebut menyiratkan pemahaman tanggung jawab pribadi mendalam dan komitmen stoik terhadap penguasaan pribadi. Alih-alih menyerah pada mentalitas korban di mana kita menjadi reseptor pasif kesulitan hidup, stoikisme mendorong mengambil kendali atas persepsi dan reaksi kita. Pemberdayaan ini adalah hal mendasar bagi keyakinan Stoa bahwa kebahagiaan dan ketenangan mental lebih ditentukan oleh keadaan internal kita, bukan faktor eksternal. Idenya bukan menyangkal kesulitan atau ketidakadilan yang kita hadapi, tetapi mengalihkan fokus dari apa yang terjadi pada kita ke bagaimana kita menanggapi. Marcus Aurelius percaya setiap peristiwa eksternal selalu menghadirkan pilihan. Bagaimana kita akan membiarkan ini memengaruhi kita? Dengan menolak menjadi korban, kita menolak anggapan bahwa kesejahteraan emosional kita bergantung pada keadaan eksternal. Ini adalah pencapaian pembebasan yang membuka pintu pertumbuhan pribadi dan ketahanan lebih besar. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita mulai mengamati respons biasa terhadap situasi menantang. Alih-alih mencari faktor eksternal atau orang lain untuk disalahkan, kita mengubah pola dengan mengatasi situasi. Mengubah pola ini bukan tentang menekan perasaan, tetapi memahami lebih dalam dan mengarahkan kembali energi dengan pendekatan lebih konstruktif. Ini melibatkan pengakuan rasa sakit dan kekecewaan kita, sambil menyadari kemampuan untuk maju terlepas dari mereka. Selain itu, ajaran Stoa mendorong kita melihat setiap rintangan sebagai peluang mempraktikkan kebajikan dan memperkuat karakter. Perspektif proaktif dan pemberdayaan ini mengubah tantangan menjadi peluang. Potensi perasaan tidak berdaya menjadi pilihan di mana kita dapat menegaskan lembaga diri. Sangat penting, seperti kata Marcus Aurelius, kekuatan pikiran tidak terbatas ketika Anda fokus pada apa yang sebenarnya dalam kendali Anda. Setiap tantangan menjadi ujian komitmen terhadap nilai dan kesempatan menunjukkan kekuatan. Kualitas resilient mendefinisikan ideal stoik. Dengan tidak pernah mengadopsi peran korban, kita wujudkan cita-cita stoik kemandirian emosional, mengembangkan benteng batin tenang dan ketenangan dari mana kita dapat berinteraksi dengan dunia dengan cara lebih penuh dan bebas. Menurut Marcus Aurelius, tidak ada yang bisa melintas dalam pikiran kita yang alam belum siap untuk kita tanggung. Ini bukan berarti menjadi tidak peka atau acuh tak acuh,
tetapi mencapai titik di mana kebahagiaan kita tidak mudah terganggu oleh pasang surut hidup. Itu tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keselarasan dengan prinsip inti mendalam terlepas dari apapun. Marcus Aurelius membela prinsip ini tidak hanya sebagai disiplin pribadi, tetapi sebagai jalan menuju kebebasan dan kepuasan lebih besar. Dalam pandangan Stoa, seperti yang dia katakan, kebahagiaan terletak pada tindakan, bukan pada hasil. Menguasai impuls melalui penundaan kepuasan bukan tentang menolak kesenangan, tetapi mencapai bentuk pencapaian lebih unggul yang selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang. Penundaan kepuasan stoikisme menyiratkan penundaan strategis dari keinginan langsung untuk memperoleh imbalan lebih bermakna dan keputusan langgeng. Ini tentang membuat keputusan yang mungkin tidak memberikan kepuasan seketika, tetapi mengarah ke kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, kendali sejati atas diri sendiri bergantung pada pilihan di mana kita menempatkan perhatian. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks budaya modern serba instan, di mana kemampuan menunggu dan menunda sesuatu demi sesuatu lebih baik adalah keterampilan langka dan berharga. Bagi Marcus Aurelius, praktik penundaan kepuasan juga mencakup upaya mempertahankan kendali atas keinginan sendiri. Dia percaya bahwa diperbudak kesenangan sesaat dapat berujung pada kehilangan kebebasan karena seseorang menjadi tawanan keinginan dan dorongan hati. Sebagai gantinya, dengan menerapkan prinsip moderasi dan memilih tindakan berdasarkan alasan rasional dan peramalan, kita menumbuhkan kehidupan yang tidak hanya tentang kesenangan sementara, tetapi tentang kedamaian dan kepuasan abadi. Menerapkan penundaan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dengan kebiasaan kesederhanaan. Menghemat uang alih-alih membelanjakannya secara impulsif, memilih makanan sehat sebagai pengganti cepat saji, atau mendedikasikan waktu untuk belajar atau berlatih keterampilan alih-alih kegiatan rekreasi segera. Seperti disarankan Marcus Aurelius, jangan khawatirkan hal eksternal yang tidak bisa Anda kendalikan. Setiap pilihan memperkuat praktik stoik memprioritaskan manfaat jangka panjang atas kenyamanan atau kesenangan jangka pendek. Selain itu, penelitian luas di bidang psikologi mendukung pandangan stoik, menghubungkan penundaan kepuasan dengan hasil lebih baik dalam karir, pendidikan, kesehatan, dan hubungan pribadi. Orang yang dapat menunda kepuasan instan umumnya lebih baik dalam menangani perjuangan mencapai tujuan dan menjalani hidup lebih sehat dan bermakna. Konsep ini melampaui sekadar mengabaikan komentar negatif, menumbuhkan ketahanan mental seperti itu dengan mengubah tantangan menjadi peluang. Pendekatan proaktif dan memberdayakan ini mengatasi setiap rintangan sebagai kesempatan memperkuat karakter dan menegaskan kembali komitmen dengan nilai sejarah. Pelajaran ke-6. Benteng dalam kesulitan memungkinkan keterampilan ini mempertahankan keteguhan dalam keyakinan dan fokus mencapai tujuan bahkan di tengah keraguan dan skeptisisme orang lain. Bagi Stoik, persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain berada di luar kendali Anda, dan oleh karena itu tidak seharusnya menjadi sumber validasi atau panduan pribadi. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan mencari persetujuan orang lain, cari persetujuan dari diri sendiri. Kaisar filsuf ini menulis ekstensif tentang fokus hanya pada tindakan dan pendapat dalam lingkup kendali sendiri, menekankan bahwa kedamaian sejati datang dari dalam dan tidak dapat diguncang oleh penghakiman eksternal. Sikap acuh tak acuh yang tabah ini bukan tentang meremehkan orang lain, tetapi memelihara sistem pengendalian internal yang mendorong kita menyaring kebisingan tidak perlu. Apakah hal itu melayani tujuan lebih tinggi atau tidak? Sejalan dengan nilai. Secara praktis, mengabaikan pengkritik sangat penting di dunia modern kita, di mana pendapat dan kritik berlimpah hanya berjarak satu klik. Ini menyiratkan pengakuan bahwa meskipun umpan balik membangun bisa sangat berharga untuk pertumbuhan, kritik dan prinsip mendasar seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita, ingatlah bahwa setiap pria ingin melakukan baik, tetapi sering tidak tahu caranya. Perbedaan ini sangat penting bagi stoikisme dalam mengajarkan cara mengevaluasi sumber dan niat kritik yang kita terima. Apakah itu berpengetahuan, bermaksud baik, dan selaras dengan nilai inti? Selain itu,
Prinsip ini menyiratkan penerapan untuk membangun filosofi pribadi cukup kuat menahan tekanan eksternal. Ini tentang memiliki kepercayaan pada keputusan dan tindakan, bukan karena kesombongan, tetapi karena ketulusan pemahaman mendalam tentang nilai dan tujuan sendiri, sebagaimana tercermin oleh Marcus Aurelius. Kepercayaan diri dimulai dengan introspeksi, seperti yang dipraktikkan Marcus Aurelius setiap hari tidak hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia yang berjuang melalui kebajikan di dunia kompleks. Kemampuan mengabaikan pengkritik juga meningkatkan ketahanan emosional, membuat kita kurang reaktif terhadap opini negatif dan lebih fokus pada visi jangka panjang. Dalam budaya yang sering menekankan validasi sosial, kemampuan keluar dari siklus ini dan tetap jujur pada diri sendiri adalah pelajaran mendasar. Pelajaran ketujuh. Pilih panutan utama terhadap praktik stoik mengabaikan pengkritik adalah betapa dahsyatnya kekuatan untuk merangkulnya. Tidak hanya kita melindungi ruang mental, tetapi juga secara aktif memilih di mana menginvestasikan energi emosional. Ini tentang tidak mengizinkan dunia luar mengalihkan perhatian dari dialog internal yang sesungguhnya membentuk hidup kita. Seperti kata Marcus Aurelius, kita seharusnya tidak membiarkan pendapat orang lain memengaruhi kita. Hal ini mengganggu kita. Kita harus melakukan apa yang berkorespondensi dan bergerak maju dengan kebenaran. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa sebagian besar pembelajaran dan pengembangan pribadi berasal dari pengamatan dan refleksi terhadap kehidupan orang yang menguasai kebajikan yang ingin kita kembangkan dan tiru. Orang bijak bukan tentang meniru mereka, tetapi belajar dari contoh mereka untuk memperbaiki karakter dan penilaian. Seperti disebutkan Kaisar dalam tulisannya, kehebatan sejati terletak pada kemampuan meniru yang terbaik. Meskipun berstatus kaisar, Marcus Aurelius sering menulis tentang kekagumannya terhadap kualitas orang lain, baik di masa lalu maupun sekarang. Ia memandang peniruan tokoh-tokoh ini sebagai cara menginternalisasi kekuatan dan kebaikan mereka. Bagi kaum Stoa, kebijaksanaan bukan hanya pengetahuan teoritis, tetapi panduan praktik untuk hidup dengan baik. Memahami menjadi lebih baik melalui tindakan orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip ini dengan cara efektif. Dalam konteks stoikisme, memilih siapa yang harus diteladani berarti memilih mereka yang mewujudkan kebajikan stoik. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan keunggulan moral bukan anugerah dari surga, tetapi hasil perjuangan terus-menerus. Marcus Aurelius menyoroti pentingnya ketekunan dalam mengejar kebajikan. Model bisa berupa tokoh sejarah, karakter kontemporer, atau bahkan cerita dan literatur yang menunjukkan kualitas seperti ketahanan, integritas, etika, dan pemikiran rasional. Kuncinya adalah mencari individu yang hidupnya menyediakan peta untuk menghadapi tantangan, menerapkan prinsip dengan penuh keanggunan dan tekad. Prinsip saat ini menyiratkan seleksi model reflektif untuk diikuti yang nilai-nilainya selaras dengan aspirasi kita. Ini lebih dari sekadar kekaguman. Ini tentang mengamati secara kritis bagaimana individu-individu ini menghadapi kesulitan, membuat keputusan etis, dan menunjukkan keberanian di saat sulit. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya memperkuat karakter sendiri, tetapi juga lebih siap menghadapi kompleksitas dan tantangan kehidupan. 8. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh baik. Menjalani hidup, mengambil keputusan, dan menghadapi keraguan adalah praktik yang mendorong kita bertanya, aspek-aspek apa dari pendekatan atau pola pikir ini dapat saya masukkan ke dalam hidup sendiri untuk memperbaiki perilaku dan pilihan? Seperti kata Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuh Anda. Selain itu, mengikuti model bijak kuno membantu menutup kesenjangan antara konsep filosofis abstrak dan tindakan sehari-hari, memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip sejarah bisa dijalani. Sesuai perintah Kaisar Romawi, cintailah orang yang mengkritikmu karena mereka menunjukkan kekuranganmu. Bukan itu intinya, justru membuat cita-cita lebih mudah diakses dan meyakinkan karena kita melihat dampak nyata kebajikan historis dalam kehidupan orang yang kita hormati. Mencari dan meniru orang bijak dalam kita terlibat dalam cara dinamis pembelajaran dan pengembangan diri. Seperti kata Marcus Aurelius, hambatan adalah jalan itu sendiri.
Ini adalah pendekatan proaktif untuk pengembangan pribadi yang memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan dan keunggulan. Dengan mengelilingi diri di bawah pengaruh individu virtuoso, kita menetapkan standar tinggi untuk perilaku dan keputusan sendiri, mengarah pada tujuan menjadi individu bijaksana yang ingin kita capai. Mencari orang yang memberikan contoh kebajikan Stoa dalam kebijaksanaan, keberangan, keadilan, dan pengendalian diri dapat membantu kita tetap fokus dan integritas dalam perjalanan. Lebih-lebih lagi, dengan belajar dari mereka yang telah menghadapi kesulitan dengan anggun dan tangguh, kami memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana menghadapi tantangan sendiri. Pengaruh teladan baik tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberi alat praktis untuk menerapkan prinsip Stoa dalam hidup. Pengamatan dan refleksi harian dapat mengidentifikasi tindakan dan strategi efektif untuk tetap tenang dan fokus bahkan dalam situasi tersulit. Secara ringkas, mengelilingi diri dengan pengaruh baik adalah komponen penting pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Dengan belajar dari yang terbaik dan menggabungkan kualitas dalam hidup sendiri, kita menjadi lebih tangguh, bijaksana, dan siap menghadapi tantangan bahwa kehidupan memberi kita. Pelajaran ke-9. Kritik diri. Tidak terbatas pada sekadar melaporkan peristiwa, seperti kata Marcus Aurelius, tetapi menyiratkan pemeriksaan menyeluruh dan reflektif terhadap pikiran dan kemudahan seseorang sepanjang hari. Ini adalah soal membedakan apakah perilaku selaras dengan nilai dan kebajikan Stoa seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Seperti dinyatakan Kaisar, kebajikan terletak pada bertindak sesuai dengan sifat dan alasan. Proses introspeksi ini sangat penting karena berfungsi seperti lingkaran umpan balik yang membantu menyadari tindakan dan membuat keputusan lebih baik. Bagi Stoik teguh, kritik diri bukan hanya praktik refleksi diri, tetapi alat penting untuk pengembangan diri dan peningkatan. Marcus Aurelius terus menekankan poin ini ketika mengatakan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hidup selaras dengan akal dan alam, bukan dalam mencari kesenangan. Mempraktikkan kritik diri melibatkan menyisihkan waktu, sebaiknya di penghujung hari, untuk merenungkan tindakan dan keputusan yang diambil. Tanyakan pada diri sendiri, hari ini, apakah saya tetap setia pada nilai? Apakah saya bertindak sesuai dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan? Di mana saya bisa meningkatkan? Latihan ini membantu mengidentifikasi area perlu ditingkatkan dan memperkuat perilaku selaras dengan prinsip Stoik. Selain itu, kritik diri mendorong tanggung jawab pribadi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, kita menumbuhkan hidup lebih berbudi luhur dan selaras dengan nilai lebih dalam. Proses introspeksi diri ini seharusnya tidak dipandang sebagai kritik negatif, tetapi sebagai kesempatan belajar dan berkembang. Singkatnya, kritik diri adalah praktik mendasar bagi siapapun yang berusaha hidup sesuai dengan prinsip catatan sejarah. Ini membantu kita memelihara standar moral tinggi, perlu ditingkatkan terus-menerus, dan menjalani hidup lebih pelajaran lengkap dan bermakna. Pelajaran ke-10 yang sangat berharga ini mengajarkan kita bahwa pengalaman adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Prinsip yang terkandung di dalamnya bukanlah tentang memberi tumpuan kepada kesalahan yang telah dilakukan atau menyampaikan kritik yang mungkin menyakitkan, tetapi lebih kepada cara kita mengamati dan menyesuaikan diri dengan pengalaman yang kita lalui setiap hari. Dengan mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman tersebut, kita dapat terus-menerus meningkatkan diri kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf, menggunakan teknik ini sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa dia bukan sahaja melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin, tetapi juga berkembang sebagai seorang filsuf dan manusia yang lebih baik. Beliau memahami bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dia perlu sentiasa belajar dan berkembang dari pengalaman yang dialaminya. Mengintegrasikan amalan refleksi ini ke dalam kehidupan modern kita boleh memberikan banyak manfaat yang tidak ternilai. Ia mendorong kita untuk mengakhiri setiap hari dengan momen-momen refleksi yang bermakna. Dalam waktu ini, kita boleh mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada diri sendiri seperti, bagaimana saya menanggapi cabaran yang dihadapi hari ini?
Adakah saya bertindak mengikut prinsip-prinsip yang saya anut? Apa yang boleh saya lakukan dengan lebih baik di masa hadapan? Kapan pula saya merasa kehilangan kendali dan apa sebabnya? Merenungkan soalan-soalan ini bukan sahaja membantu kita untuk mengembangkan kesedaran diri yang lebih mendalam, tetapi juga membimbing kita untuk menjalani hidup dengan lebih disengaja dan terencana. Dengan cara ini, kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita tanpa menghakimi, dan ini sangat penting dalam proses pertumbuhan pribadi. Selain itu, amalan refleksi ini juga dapat menumbuhkan rasa damai dan kepuasan di penghujung setiap hari. Ini membolehkan kita menangani segala pemikiran yang berterusan atau tekanan yang kita hadapi secara langsung, bukannya menangguhkannya hingga keesokan harinya. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana kita seringkali terlupa akan tujuan hidup kita di tengah-tengah gangguan dan tekanan sehari-hari, amalan ini menjadi sangat berharga. Dengan melakukan peninjauan yang jujur terhadap hari kita berkomitmen kepada suatu bentuk tanggung jawab diri yang positif, tetapi tidak keras. Ini adalah tentang mengenali kekuatan kita dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan penambahbaikan tanpa sebarang bentuk penghakiman. Kebiasaan ini bukan sahaja membina ketahanan dalam diri kita, tetapi juga mengasah kebijaksanaan kerana ia mengajarkan kita untuk menjadi pelajar seumur hidup dalam perjalanan pembelajaran yang kita lalui. Dengan cara yang tersendiri, pengalaman dan usaha untuk mewujudkan kebajikan yang mendefinisikan stoikisme ini, jika dipraktikkan secara konsisten, dapat mengubah bukan sahaja cara kita melihat setiap hari, tetapi juga bagaimana kita menjalani kehidupan kita secara keseluruhan. Setiap hari kita dapat menjadi semakin selaras dengan cita-cita yang kita junjung tinggi. Saya sangat berharap bahawa pesan ini memberi manfaat kepada anda semua. Saya ingin mengucapkan tahniah yang tulus kepada anda atas pencapaian yang telah anda capai ini. Setelah sampai ke titik ini dan menyelesaikan video ini, ia menunjukkan bahawa anda berhasrat untuk meningkatkan diri anda. Jika anda menyukai video ini, jangan ragu untuk meninggalkan komen. Jika anda tidak tahu apa yang harus dikatakan, anda boleh menulis rasa syukur di ruangan komen agar saya tahu. Jangan lupa untuk menonton hingga akhir jika anda belum melakukannya. Sila langgan saluran ini, tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan bergabunglah bersama kami. Stoikisme dipenuhi dengan ajaran yang bermanfaat seperti ini, yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Oleh itu, saya sangat mendorong anda untuk terus mempelajari filosofi ini. Akhir kata, berikut adalah 2 video yang penuh dengan kebijaksanaan stoik yang boleh anda tonton untuk melanjutkan pemahaman anda. Sampai jumpa lagi.